Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi rame-ramenya di dalam dunia perpolitikan. Kita jangan sampai ketinggalan informasi yang sangat viral ini ya guys, kita wajib menontonnya. Tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa panjang lebar kita tonton videonya, kita simak. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita nonton videonya bersama-sama. Di dalam kasus video viral Bapak JK yang dikomentari oleh Ade Armando yang sedang memanas, rupanya Pak Anies juga ambil bagian untuk mengomentari Bang Ade Armando. Tapi memang seperti biasa, Pak Anies ini hanya mendompleng berita viral tanpa berani menyebutkan orang siapa yang dia katakan berbahaya. Dalam jawaban reaksi Bapak Anies terhadap Bang Ade Armando, kita dengarkan dulu teman-teman. Tanggapan Anies soal video potongan Pak Jusuf Kalla. Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara? Pak Anies menuduh ada yang memotong kemudian menjadikan percikan bara. Pak Anies ini lupa bahwa Ahok pernah dipenjara 2 tahun karena dituduh melecehkan agama Islam. Padahal jelas-jelas videonya dipotong. Oleh siapa? Oleh pendukung FPI HTI. Oleh pendukung Pak Prabowo yang notaben pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI tentunya. Yang memotong video Ahok itu adalah seorang dosen bahasa Indonesia. Tentunya sesama akademisi, Anies Baswedan tidak mau mengomentari peristiwa pemotongan video sampai-sampai Pak Ahok dipenjara. Beliau ini lupa bahwa gara-gara kasus pemotongan video kampanye Pak Ahok, Anies Baswedan menang karena diskriminasi, karena intoleran ini, karena memotong video tersebut menyebabkan kemarahan bagi sebagian umat Islam sehingga akhirnya nggak jadi pilih Ahok di putaran kedua Pilkada DKI. Pak Anies ini lupa, seolah-olah dia tidak pernah melakukan hal yang sama, membela orang yang memotong video Pak Ahok. Tapi dalam hal ini karena Bapak Jusuf Kalla sebagai bohirnya dia di dalam kampanye Pilkada DKI, mungkin juga di kampanye Pilpres kemarin 2024, sehingga beliau mati-matian membela, mengatakan bahwa kok ada yang tega, kata. Sampai ini memercikkan api. Sebenarnya nggak ada yang terpercik api ya. Tidak ada kejadian separah zaman beliau ini ikut pilkada, nggak ada. Ini parah bener pada saat Pak Ahok dipotong video kampanyenya, ini parah. Pak Ahok bahkan diancam oleh kubunya Anies Baswedan dari FPI HTI akan dihabisi nyawanya ini. Pada saat itu, ini pada saat Pak Anies ini justru mengerikan itu, pemotongan video itu menyebabkan ledakan yang dahsyat di kubu dia itu, seolah-olah melegitimasi perbuatan mereka untuk menghakimi Pak Ahok, sampai akhirnya Pak Ahok diamankan dengan cara dipenjara. Padahal beliau tidak salah, beliau tidak mengatakan itu. Video sengaja dipotong-potong, seolah-olah beliau mengatakan itu untuk mendiskreditkan umat Islam. Padahal tidak seperti itu. Hanya saja memang saya tidak mau balik lagi ke masa lalu. Pak Ahok kan sudah dipenjara kan, dan sudah menikmati masa tahanan dengan ikhlas, ya kan? Jadi kita tidak perlu balik ke belakang. Hanya saja Bapak Anies Baswedan ini memang sungguh luar biasa ya. Saya kalau mau mengatakan beliau ini licik ya memang sangat licik. Licik sekali beliau ini ya. Saya heran dengan orang-orang yang masih menganggap beliau ini adalah seorang negarawan. Saya rasa bukan negarawan. Karena beliau melupakan jejak digital beliau sendiri. Menang dalam Pilkada DKI gara-gara video Pak Ahok dipotong. Bahkan dia mendukung itu. Jadi menurut saya yang dikerjakan Pak JK membagikan pengalaman itu pada anak-anak ini. Anak-anak muda yang umur 20-an yang berada di kampus. Itu sesuatu yang mulia.
Dan jahat sekali yang memutarbalikan itu. Jahat sekali. Jahat sekali yang memotong. Iya Pak, pada saat video Pak Ahok dipotong itu sangat jahat. Karena apa? Nyawa Pak Ahok terancam saat itu. Bahkan pendukung-pendukung Bapak mengatakan halal darahnya Ahok. Bapak lupa, jahat Pak memang memotong video itu. Tapi Bapak jangan sampai melupakan sejarah kelam Bapak memenangkan Pilkada DKI dengan cara-cara jahat seperti yang Bapak katakan. Jahat memang benar, memotong video ini. Terhadap orang yang membangun perdamaian, diputarbalikkan sedemikian rupa, lalu dijadikan materi untuk membenturkan. Pak Anies ini mengatakan bahwa pemotongan ini untuk membenturkan. Betul, pada saat Pilkada DKI juga begitu. Video dipotong untuk membenturkan antara pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Ahok, sampai-sampai ada mayat yang didiskriminasi. Tidak boleh masuk ke masjid-masjid. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, bahkan tidak boleh dikuburkan. Karena dianggap membela orang yang menistakan agama. Ini Bapak harus ingat, ya. Gak usah Bapak sekarang terlalu lebay menanggapi ini, seolah-olah Bapak lupa bahwa Bapak adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pemotongan video Pak Ahok saat itu. Memang ini sudah berlalu lama Pak, tahun 2017, tapi kami tidak pernah melupakan itu karena imbasnya kami pendukung Pak Ahok dipersekusi, diintimidasi, kami juga diancam akan dibunuh. Bapak, jangan melupakan itu. Saya Muslim sama dengan Bapak. Tapi saya menjadi korban. 30 orang mendatangi saya. Memaksa saya untuk berhenti membuat narasi-narasi di Facebook saya. Mengancam saya kalau saya tidak berhenti membuat video ataupun tulisan, maka saya akan mengalami hal-hal yang sangat brutal, baik saya maupun keluarga saya. Ancaman itu ada jelas Pak, saya mengalami sendiri. Jadi Bapak jangan pura-pura amnesia dan sekarang sok-sok membela Pak JK, nggak usah begitu Pak. Karena apa yang dilakukan oleh Bang Ade Armando tidak sefatal yang Bapak pikirkan. Tidak sefatal kejadian di tahun 2017 yang banyak mendatangkan korban-korban, baik manusia yang hidup maupun manusia yang sudah meninggal dunia. Salah satu orang yang menjadi korban ya Bang Ade Armando. Dihakimi oleh orang-orang Bapak gara-gara ikut datang di sebuah demonstrasi. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak, jangan Bapak melupakan apa yang sudah Bapak torehkan ke hati kami, warga Jakarta, dengan sangat jahat. Bapak membiarkan orang-orang pendukung Bapak itu memasang spanduk-spanduk di masjid-masjid, menolak mayat pendukung Ahok, penista agama. Bapak jangan lupakan itu. Saya sampai nanti mati, sampai saya di akhirat tidak akan pernah melupakan itu. Bagaimana saya dipersekusi, saya dituduh kafir, saya nggak akan pernah lupakan itu. Oke guys, itu tadi videonya sudah kita simak bersama-sama. Bagaimana menurut kalian semua guys? Pasti semuanya punya pendapat masing-masing. Silahkan untuk pendapatnya kalian tulis di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentarlah dengan bijak, dengan menggunakan kata-kata yang sopan, karena kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta perdamaian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.